ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر لنا وفقهنا في الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الثامنة والأربعون عن وهب بن منبه اليماني رضي الله عنه مكتوب في التوراة الحريص فقير وإن كان مالك الدنيا والمطيع لله تعالى مطاع للناس وإن كان مملوكا والقانع غني وإن كان جائعا. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim masjid meninjau assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kada pernah memberi, yang selalu memberi nikmat kepada kita. Mulai bangun, guring, bangun lagi 24 jam selalu Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Nikmat ma'aturakan di awak kita ini, kedap-kedip mata kita itu Tuhan jo ma'aturakan, jantung kita apa segala itu semua diatur oleh Allah. Belum lagi rezeki yang diberi Allah Ta'ala, belum itu yang kecil-kecilnya. Yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam, yang kalau ditimbang nikmat iman dan Islam, satu orang beriman ditimbang dengan satu bumi dari emas masih larang iman dan Islam kita, berarti kita sugih. Itu yang wajib kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak guring kah? Tuh ada ranjang di atas. Biasa. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Jadi disyukuri ya sudah nikmat iman dan Islam. Di dalam sifat 20 sifat qadim. Sifat qadim Allah Ta'ala sedia, tidak didahului oleh sesuatu. Allah Ta'ala yang mengadakan alam semesta, termasuk kita yang baru, yang muhaddas. Kita diciptakan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah jadi orang beriman. Itu kada kita minta, dan itu bukan secara kebetulan. Mamaku pangjar orang Islam, abahku orang Islam, jadi aku Islamnya kada. Itu memang diberi oleh Allah Ta'ala. Kemudian pian lagi setelah diberi Allah Ta'ala iman dan Islam, dipelihara lagi. Dimana meliharanya? Nih kita hadir di masjid, kada bukan untuk pembualan atau sombong, sekadar bersyukur benar. Alhamdulillah kawanya ulun hadir di masjid. Ya kalau dihitung-hitung rasa mustahil kita nih dengan gawian yang macam-macam. Kawa kita beribadah kepada Allah, kada gampangan loh. Ini nikmat besar. Kita ini kan sedang menghadap Allah Ta'ala. Kalau tadi itu ya sujud menghadap Allah Ta'ala. Orang menghadap presiden aja nang kayak apa merasa mulianya. Yang ini Tuhan alam semesta, dan setiap saat kita bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Hendak berpandiran dengan Allah Ta'ala, sembahyang. Hendak dipandiri Allah Ta'ala, baca Quran. Ya kalau hendak bertemu dengan Nabi, baca salawat. Kita selalu bertemu dengan yang mulia-mulia. Hendak bertemu dengan wali, kita ahlu sunnah wal jamaah, disuruh bertawassul, disuruh berfatihah, terhubung kita dengan wali. Mana lagi sedihnya kita. Cuma kita benar mencari penyakit, diberi nyaman kada hakon. Ya itu siapa disalahkan? Kita ya, kada seorang lain. Nah jadi alhamdulillah kita jadi orang baik. Jadi orang baik walaupun kada baik benar. Ujar Imam Syafi'i, aku ni ketujuh benar orang soleh. Aku ketujuh benar orang beramal baik walaupun aku belum soleh. Itu Imam Syafi'i itu kayak apa hebatnya beliau. Ya tetap sidin kada merasa orang yang terbaik walaupun beliau adalah orang yang terbaik. Bahkan sebelum beliau lahir aja sudah disebut oleh Nabi, bahkan bakalan ada lahir dari Bani Hashim, ya orang yang besar, yang ilmunya memenuhi masyrik wal maghrib, timur dan barat,
melaut ilmunya. Itu yang di Nabi itu yang disinyalir oleh ulama itu adalah Imam Syafi'i. Ulama menyatakan itu juga Imam Ghazali yang dimaksud. Itu orang-orang yang besar. Semua mereka bersifat tawadhu, bersifat rendah hati, merasa kada beisi apa-apa. Nah kita kada beisi kada merasa hebat dengan ibadahnya, dengan ilmunya. Nah kita ini kasihan, mana kada beilmu, mana ibadah pas-pasan. Jadi alhamdulillah yang kakai ini nah kita kawa hadir, kita syukuri. Insya Allah ngarannya bersyukur di bidang ibadah berarti apa yang diberi Allah Ta'ala segalanya, terutama ketenangan batin yang akan diberikan Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah, syukur benar kita kawa hadir di masjid, sembahyang berjamaah di masjid, syukur benar. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca salawat kepada Nabi 3 kali barang salawat kamilah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawa berselawat kepada Nabi. Jadi amun sedih hati gundah gulana kada tapi berduit, banyak selawat kepada Nabi. Tapi jangan didengari orang juga. Biar inya beribu-ribu membaca selawat jar, berhimat membaca selawat tetapai tukang sampah. Biar inya beribu-ribu membaca selawat tetapai kada berduit jar. Gitu kan? Biar inya banyak baca selawat tetapai miskin. Jangan didengari manusia kayak itu. Jangan didengari, dikiranya kebahagiaan itu hanya di duit. Ya kalau kenapa kita membaca selawat ini, kita sudah alhamdulillah syukur muntung kita menyebut selawat. Kenapa? Berarti kita hebat, bukan hebat sombong loh. Mensyukuri kita jadi orang ditunjuk oleh Allah jadi orang istimewa, walaupun kita kasihan bukan siapa-siapa, ya tidak dianggap apa-apa, tapi gawian kita gawian orang mulia. Kenapa? Allah Ta'ala yang berselawat kita turuti. Dan bubuhan ulama-ulama besar yang kita ikuti, wali-wali membaca selawat. Ya, Nabi sangat menyarankan membaca selawat sebagai hadiah yang sangat besar, terbesar, nikmat terbesar kita adalah muntung kita bisi muntung mau ucap ngaran Nabi, menyebut-nyebut nama Nabi. Syukur benar kita bisa berselawat walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi tukang sampah, tukang tapas, orang miskin yang kada bisa apa-apa, yang mereka kan orang di dunia ini kan menganggap orang tuh hebat, mulia kalau bisa harta. Orang mulia kalau jadi itu, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi camat, jadi pelurah, itu hebat tuh, hebat orang tuh ya kalau bisa rumah ganal, hebat dianggap orang hebat. Sempian kalau berpegang di situ, ya jadi orang jadi takarucut. Kita kada boleh jual pang sombong, kada boleh cuma kayak itu hidup bah dikira nang itu kan semua bakalan habis. Jadi syukur kita kawa amun bubuannya tuh pang wali kota, gubernur,
lurah, camat, bubuan yang sugih, bubuan yang berpangkat, bubuan yang berisi rumah gana, berisi mobil mewah, bubuhannya itu membaca salawat, bubuhannya itu juga sembahyang, bubuhannya itu juga tawadu, rendah hati. Kita menyerah sudah mana kita hormat benar lawan inya itu kada kau diapa kada kau dihiri sudah kayak apa sudah Allah Taala nak memberi orang keistimewaan ayo nah kita kada kawa ayo sudah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, ayo buka kepada Allah, takut kepada Allah, mendekat. Kalau takut kepada anjing menjauh ya, kalau tuh menjauh kita ini takut kepada Allah, dekat kepada Allah. Tanda takut kepada Allah lalu kita beramalan, berbacaan, terutama tanda-tanda orang takut kepada Allah, sembahyang selesai. Adanya sembahyang itu tanda-tanda orang takutan lawan Allah Ta'ala. Kada ikhlas jarinya sembahyang, masih kada usuk, jangan didengari. Itu jebakan Batman daripada setan. Sebab setan kan aja lu sembahyang, kamu nunggu ikhlas dulu, nunggu sampai. Kapan nunggu sampainya? Nunggu mati dulu. Nyaman dipukuli orang, dikira nyaman ninggalkan sembahyang itu. Ayo sini, hendak siapa tahan hendak dibakar di api neraka itu, kadusa di api neraka. Ayo karena kalau musim panas, kalau ispina isuk panas menggantang, ayo mulai bisukan sampai kadusa sampai sore kan, sampai jam 1 aja mulai bisukan tuh, jam 8 sampai jam 1 sih mbak duit panas di matahari itu, tahanlah kada singgarakan itu. Ayo panas matahari aja kada tahan, berapa juta kilometer itu jaraknya matahari, apalagi ini dirandam orang di api neraka, dikira nyaman. Wah apa itu Jan, beribadah takutan neraka kada ikhlas. Bujur ya, mun ikam sudah sampai ke pangkat wali situ, pangkat di atas, itu pangkat orang di bawah. Bubuhan kami ini bubuhan ibtidak, bubuhan TK. Bubuhan TK itu ikhlasnya beribadah hendak masuk surga, menjauhi larangan Allah Ta'ala, takutan neraka. Bujurlah itu sah itu, dan itu ikhlas. Kita memang di situ. Nah kalau sudah kita naik di atas itu, kada boleh lagi kayak itu. Semuanya orang sudah menjalani di situ di bawah. Memang harus takutan kepada Allah, takutan masuk neraka, dan hendak masuk surga beribadah itu. Bujur, mana buktinya jar bahwa itu bujur aja? Ikampang bagawi minta bayar jo kalau tuh, minta gaji kalau tuh. Padahal yang menggaji itu perusahaan, kadang-kadang kehabisan jo duitnya. Bos kita kadang-kadang tertunda. Nah, kalau dengan Allah Ta'ala bagawi adalah tertundanya. Kadada adalah kita minta kepada Allah, dibari terus. Ada aja aku minta rumah kada dibari. Memangnya harus mesti ikam atur Allah Ta'ala. Cuma tugas kita minta, tugas kita memberi proposal. Anjak ya aja proposal banyak situ Allah Ta'ala. Karena memilihkan yang mana cocok gasan kita. Oh ini minta rumah, karena mau dibari rumah bisa kada beingat. Karena aja dulu kubari ikam, karena ikam sudah minta rumah, kubari yang harga rumah berapa ikam minta CM. Nah kubari ikam yang nilainya sama dengan harga CM. Apa? Ikam kada jadi garing, kada jadi dioperasi. Anak ikam sehat, bini ikam matanya tak ke dalam kada keluar, baik aja. Ataunya keluar maksudnya bini ikam keluar matanya, maksudnya tuh celeng-celeng kayak itu. Nah celeng-celeng bini penyarikan. Alhamdulillah ulun bisi bini banyak, kada ada yang penyarikan, cuma celeng-celeng ada pang. Astagfirullahaladzim. Jadi disyukuri. Kemana lagi kita bentuk sedih ini? Maka kita disuruh sedih. Ini dunia tempat bala. Ini dunia adalah tempat ujian, tempat persinggahan, tempat lalu. Kenapa kita memikirkan benar? Apalagi bubuhan yang seumur awan ulun ya, kalau kita niat iktikaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Yang singkatnya aja tuh, sengaja aku beriktikaf karena Allah Ta'ala, berniat supaya dapat pahala iktikaf kita. Nah, sudah. Jadi disyukur ya, bersyukur kita.
kawa kayak orang ge umpat baibadatan hadir, apalagi umur-umur kayak ulun sedang sudah ya. Umur kayak ulun ini kan 55, dikurangi sudah dunia, banyaki akhirat. Sebab kita parak mati berataan. Kalau ulun tadudi pang karena ulun tukang mandi orang mati. Masa tukang mandi orang mati badudi? Semuaan orang anak badudi mati lah. Semuaan anak badudi mati, itu menunjukkan bahwa kita kurang siap. Semua ulun ulangilah, semuaan kita hendak badudi mati, itu bukti bahwa kita kurang siap. Kadu sama nuduh-nuduh orang lain. Kembali kita belajaran ini bukan ini alat, ini pelajaran tasawuf ke apakah situlah yang isinya menasehati. Itu nasihatnya bukan gasan ditimpasakan ke orang lain. Nasihat tadi madahi orang apa kayak oke-okenya. Ini untuk diri kita sendiri. Ya kalau tuh ada pun anak menasihati orang tuh misalnya nih dapat pelajaran dari guru menasihati orang lain, hanya sayang ilmu yang ada lawan aku nih kada disampaikan lawan orang lain, disampaikan orang lain tapi dalam rangka untuk menasihati diriku lagi memindah ke orang lain, hanya untuk mengulang-ulang ilmu tadi supaya kawa tak amalakan. Karena biar bagaimana bapak-bapak sempian hendak dapat ilmu laduni, hendak dibari Allah Ta'ala ilmu, hendak dibari hakikat, hendak dibari makrifat, kada kawa kalau kada belajar ma'amalakan, belajar ma'amalkan, hanya dapat makrifat. Karena ilmu makrifat itu tolong dicatat, mudahan kawa buannya mendengar. Ilmu makrifat ini kada diajarkan. Kalau ada orang mengajarkan ilmu makrifat aneh. Kalau ada orang melajarkan ilmu makrifat aneh. Karena ilmu ini hasil daripada syariat torekot, hadiahnya hakikat. Makrifat tadi hadiah itu zauq, masing-masing kita akan mendapatkan itu diberi Allah Ta'ala. Nah jadi apa tugas kita ini? Tugas kita menuntut ma'amalakan, itu aja niatnya. Datang ke masjid ini kan sayang kita, apa tujuan? Kita kan harus ada titik. Kalau di dalam dulu belajar di masalah ilmu guru, saya kan di PGA bahari. Di PGA jadi belajar ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus dalam pendidikan itu. Nah ini kan sekarang kini kan ada tujuan kita datang. Apa tujuan kita? Mencari ridhonya Allah Ta'ala di sini. Mencari ridho Allah Ta'ala datang di sini. Berarti kayak apa caranya supaya Allah Ta'ala ridho? Kita gawi yang diketujui Allah. Yang mana yang diketujui Allah Ta'ala? Yang ajaran agamanya itu yang tersebar di kitab-kitab para ulama. Dasar hukumnya Al-Quran dan hadis. Nah ulama membacakan nih, guru-guru membacakan, kita mendengar. Yang berkitab nih lah, yang di kitab ini kan Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Bantani, kada betah lagi ini Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar yang manunya nih. Nah lalu kita dari sidin kalau tak, lalu kita dapat ilmunya, dapat ulun membaca, dengar ulun, tahu ma'amalakan, dapat ma'amalakan supaya apa? Kita dapat ridhonya Allah Ta'ala. Berniat ma'amalakan, berniat sudah yang paling penting secara garis besar. Kita ke majelis taklim itu supaya kita jangan maksiat lagi. Selesai urusannya itu secara umum supaya kada uyuh memutikinya. Yang kedua supaya kita di jalur yang disuruh Allah Ta'ala aja lagi. Nangka itu hidup kalau hendak bahagia. Kalau selain itu silahkan coba tinggalkan perintah Allah Ta'ala. Apapun alasannya tinggalkan situ, menyuruh kada. Dan gawi yang dilarang Allah Ta'ala. Kalau hendak hidup sengsara silahkan gawi itu. Dan itu pasti. Karena apa saya katakan pasti? Allah Ta'ala memadahkan, Nabi memadahkan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Beribadah, apalagi ya tadi menjalankan perintah Allah Ta'ala. Tapi aku banyak dosa, minta ampun. Ngalihkan minta ampun itu nyaman benar, minta ampun kepada Allah. Bahkan jadi kekasih Tuhan. Asal bujur-bujur minta ampun. Minta ampun sudah kepada Allah. Jangan berkisah lawan siapa-siapa, bahwa aku mucil bahari. Selesai.
dan jangan menggaduhi urusan orang lain. Ya kalah. Jangan menggaduhi urusan orang lain dan jangan langsung percaya kalau ada orang membawa berita yang kada baik, jangan langsung dipercaya, apalagi andai kata bujur, iya menggibah, amun kada bujur, fitnah, salah kalau kita mau empate. Biar bini guru mana tadi? Mama ada 4 kah mama? Mama kada ada. Biar mamanya Zaini bepandir menyambati orang, tagur daripadanya masuk neraka. Biar mama Zainab tagur, biar mama Zainal balumpang itu. Tagur juga. Mama Zainal ikam kada gampangan. Ujar. Jadi kita banyak-banyak beringat aja awan Allah Ta'ala beringat. Apalagi ini sudah umur 55, 40 tahun aja tuh disuruh, sudah lampu merah disuruh. Dan malaikat Azrail itu bujur-bujur yupatish. Bukan petes itu, yupatish itu bahasa Arab anunya Pak, untuk meneliti banar 5 kali sehari dipinanduinya banar. Ini muha nih sudah tak kerucut nih. Ini waktunya sudah ikam sudah dan yang paling ini uban ini yang alhamdulillah Allah Ta'ala lah luar biasa memadahi kita tuh hebat Allah Ta'ala, tunggal dikitan daripada Allah Ta'ala tuh uban kada di kayak itu tuh tanda anak mati diberi curuk kan, ini rata-rata kan kada semua orang diberi tanda uban, berarti itu sudah ada beringat-ingat parak mati gawian yang baik-baik digawe yang bauban nih. Tapi jaraku bauban anakku tuh 15 tahun sudah bauban, itu rastungan lain. Yang bauban ini yang kita nih yang sudah berumur kan rata-rata kalau sudah 40 tahun ini kekanakan lah, yang kekanakan yang kada berkacamata nih, yang sehat-sehat aja mata. Kena ikam melihati kalau umur 40 tahun rata-rata sudah memerlukan kacamata plus ini untuk manu. Nah kada kau lagi melihat, padahal ulun nih rasanya masih buka-buka aja bahari di situ. Kan ulun kelas 1 di sini nih, kelas 1 sampai kelas 6 di SD sini. Kelas SD sini. Di SD Ahmad Zen itu, Ahmad Zen tuh juara tuh, hanya pintar tuh kelas 6. Ahmad Zen anaknya Pak Usup kah? Zen kah ngarannya itu. Tapi kalau ulun di matematika dulu kada pernah dapat 10 terus. Nah, 10 kawal dihiga minta akan, tapi kalau dihiga itu bahari bahari lasa beluncat-luncat aja lagi bahari. Wah ini kan tuha 55 tahun. Ini ulun 55 tahun. Cuma orang kalau salah lihat tuh kadang-kadang dilihatinnya umur 35, 30. Senang banget ulun tuh dipadahkan itu. Tapi ada juga orang madahkan. Mantar bini ulun waktu KKN. Siapa mantar tuh? Abah Hikam kah? Uja kita bangsat benar aku dipadahkannya abahnya. Padahkannya abahnya, anakku dipadahkannya. Itu si Ahmad cucu kah ini aja. Ulun kada sarik jupang, cuma rame aja, rame. Padahkan orang cucu berarti tuha, kada sadar-sadar aja lagi. Masih aja lagi sembahyang malam kada, maka tuha sudah. Bila lagi asyik lawan Allah Ta'ala, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Bila lagi orang beriman itu hatinya itu senang dengan Allah Ta'ala, zikir dengan asik diasikinya Allah Ta'ala, lain hartanya aja lagi diasiki. Kita kan masih asik di harta kita, masih asik di rumah kita, masih asik di mobil kita. Ya kalau masih asik di bini kita, di anak-anak kita yang sukses, senang. Bila lagi asik dengan Allah Ta'ala, amun itu terus kada kesudahannya, bilang sedih aja terus hidup. Bilang kalau menangis himung, parak dengan Allah Ta'ala, bagus banget. Kalau menangis memikirkan dunia, kada habis-habisnya pian sampai mati, stres. Jadi kayak apa? Banyaki berzikir kepada Allah. Jangan mengurusi urusan orang lain. Jangan berpandir kecuali jadi duit atau jadi pahala. Jadi duit maksudnya jadi baras, yaitu jadi duit atau jadi pahala. Kalau kada usah berpandir, baik berpandir yang lain. Anak juga inya kan nyaman kalau tuh menyambati orang nyaman, asik benar. Setengah jam sampai 2 jam
asik tuh kada kerasaan. Tapi kalau membaca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, mulai sudah ngantuk. Nah, nang kayak apa? Lalu menyambati orang asik kalau rami kalau. Nah, makanya ada orang daripada nyambati orang, pilih yang rami yang lain. Kayak apa? Mahalabio. Ya kalau Mahalabio. Jadi Nuaiman, ya kalau sahabat Nabi yang menggawi Nabi, ya kalau Nuaiman ulun mendengar juga Habib Ali itu hebat banget, ulun bekesah Habib Ali Zainal Abidin dasar alim orangnya anum jauh anum daripada ulun separo. Guru Zaini aja mamanya seangkatan dengan mamanya, anak itu hitungannya Guru Zaini itu anum tapi alim orangnya. Yang kalau sini bekesah Nuaiman rasa nang kaya melihat gambarnya Nuaiman yang menggawi Nabi, tapi Nabi ketujuh. Nabi paharatan berkumpulan nang kaya ini nah. Nuaiman membawakan makanan, sudah batuntung makanan kiaunya ini ya Rasulullah ini makanan ini memang ulun mengiau tukang anunya nih yang pemakan, tapi bubuan pian aja yang bayar, coba bayangkan gawiannya. Itu kan belucu aja, bolehlah ketawaan, boleh. Tapi ketawaan yang yasir tadi, yang sedikit, yang sedang menyesuaikan. Nabi aja ketawa mengingat Nuaiman. Guru Usman Ibrahim peguruan tuh, peguruan ulun. Guru Usman Ibrahim tuh orangnya ambak sidin, cuma sidin perlu juga hiburan. Nuaimannya waktu itu siapa? Gurudin. Ya Den bakasa Den. Kaisah Gurudin. Kisah imam yang jadi yang lucu, ketawa Guru Usman tuh ketawa sampai kayak itu. Mungkin yang tetuha di sini tahu Guru Usman Ibrahim yang hafal Quran tuh yang di Lambung. Jadi hiburan kita terus tegang aja terus. Jadi kita menganggungkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termotivasi untuk menggawinya. Kita gawi ya, jangan tahu orang ya. Umur sudah tua, yang anum lebih bagus lagi dipersiapkan kalau sudah mulai anum. Itu sebaik-baik manusia ujar Nabi, yang orang muda berpikiran tua. Wah, luar biasa itu. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, jam 7 sudah paraklah. Wal maqalatu al-maqsaminah an Wahb bin Munabbah al-Yamani radhiyallahu anhu. Maktubun fit Taurati, tertulis di dalam kitab Taurat, al-harisu faqirun. Orang yang rakus itu fakir, wa ingkana malikut dunya, sekalipun inya raja di dunia ini. Yang fakir at-talibu li syai'in bi ijtihadi fi isabatihi, ya faqidun lima yahtaju ilaihi. Jadi orang yang haris itu bujur-bujurinya hendak orang haris ini harius pakai shot, bukan haris. Itu kalau haris itu penjaga ya, yang menjaga, yang memelihara itu guru haris. Guru yang paling sugih di Samarinda, guru haris yang rancak malam Rabu. Itu perlu ibu ketahui, itu paling sugih di Samarinda guru haris. Kadada guru Udin aja kalah sugihnya dengan guru haris. Mana buktinya? Kalau pian naik jembatan Mahakam, itu di sebelah kanan tuh ada hotel haris, tuh ampun sidin kira-kira. Ampun guru haris. Nah, tapi ini haris pakai shot. Kalau guru haris itu kan pakai sin. Nah, ini haris ini fakir, mencari sesuatu, orang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ya. Dia fakir sekalipun inya raja dunia. Ai ma bainas samai wal ardi minal amtiati wal jawahir. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnasi wa in kana mamlukan.
ay abdan linnas. Orang yang taat kepada Allah ya itu akan ditaati bagi manusia sekalipun ya, sekalipun yang taat tadi, orang yang taat kepada Allah Ta'ala tadi hamba pembantu bukan siapa-siapa, tapi inya dihormati orang. Kenapa? Inya taat kepada Allah. Yang tadi rakusnya aja maju, tetap inya fakir karena kada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qani'u, orang yang qanaah, as-sakinul qalbu inda adamil ma'lufat waradi bi qismatillahi ta'ala. Orang yang qanaah itu adalah orang yang hatinya tenang ketika yang dicari kadada, dan inya ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang dibagikan Allah Ta'ala, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian, orang yang merasa cukup itu sugihnya walaupun inya lapar, tetap inya sugih, kada bisi apa-apa. Wa rabat imra'atun asiratun min biladil kufri wa mashat mi'ataini farsakh lam ta'kul syai'an fasa'alat kaifa qawaita 'alal masyi bila aklin faqalat kullama ji'tu qara'tu qul huwallahu ahad salasa marrat fa asba'u. Nah, di sini diceritakan ya kisah orang qanaah, tapi ini bebinian yang qanaah ya. Seorang perempuan lari ya. Perempuan ini perempuan yang ditawan, lari daripada tawanan, ditawan oleh orang kafir, lari, dan dia berjalan 200 parsakh, berapa ribu kilometer ini, lari, melarikan diri, tawanan melarikan diri dari tawanan orang kafir, dan inya kada memakan sesuatu kawa buka. Jaraknya itu amun 200 parsakh ini lewat ke Banjar tuh, melarikan diri, kada makan apa-apa. Lalu fasuilat, lalu inya ditanya, kenapa sampai fasuilat kaifa qawiyat alal masyi bila aklin, kenapa ikam kawa kuat berjalan kada ada makan apa-apa. Faqalat, dijawabnya, kullama ji'tu, manakala aku lapar, qara'tu qul huwallahu ahad 3 kali. Setiap aku lapar aku baca qul huwallah 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu aku baca, fa asba'u, maka aku kenyang. Ini orang qanaah, artinya ini bukan alasan untuk meninggalkan gawian. Ini kan orang dalam keadaan terdaksak, kita kada bisi makanan apa-apa, hendak berhutang kada ada wadah berhutang, andai kata berhutang orang kada meminjami, atau berhutang supan ngalih banar, biar asal jangan mati aja ditahane, baca qul huwallah sementara 3 kali. Tapi amun laki koler begawi, jangan abahnya begawi pang, ikam cukup baca qul huwallah 3 kali, jangan menyuruh itu ngarannya dasar pengoleh benar. Ini qul huwallahu ahad, karena di situ ada, di dalam qul huwallahu ahad itu ada kata-kata as-somad. As-somad itu kan Allah Ta'ala tempat segala hamba bergantung. As-somad itu bisa juga ya somad, ya somad, ya somad, baca 100 kali kalau kita di kapal mabuk. Kalau di kapal kada kau makan, ini yang mabuk kada kau makan, baca ya somad, ya, atau garing kita kada kau makan, baca ya somad, ya somad, ya somad, itu nama Allah Ta'ala. Jadi tawakalnya tadi bacanya qul huwallahu ta'ala, qul huwallahu ahad 3 kali. Manakala aku membaca qul huwallahu ahad 3 kali, salah samarat fa asba'u, aku kenyang. Nah, ini orang qanaah. Kemudian sudahlah, jam berapa Isya masuk? 28. Oh, masih ada. Wal maqalatut tasi'ah wal arba'un an ba'dil hukama, dari sebagian para ukama ahli hikmah, para wali radhiyallahu anhu.
Man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatan. Siapa yang kenal kepada Allah maka tidak bakalan jadi dia dengan kalau dia bersama makhluk kada merasa nyaman lagi dengan makhluk, dengan Allah Ta'ala. Artinya dengan manusia itu bergaul aja, rami aja, tapi hatinya tetap mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yuhibba ghairallahi taala, karena inya kada mencintai selain Allah Taala. Mencintai hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah kenal kepada Allah. Nah, orang kenal kepada Allah Taala nang kayak apa jalurnya? Langsung bebuannya yang hanya sembahyang 20 tahun kada sembahyang. Ya, gawian berzina macam-macam, lalu inya bertobat. Bagus banget tuh bertobat. Nah, ini harus dapat bimbingan ulama. Indah bertobat langsung inya hendak belajar ilmu makrifat. Nya mau pang salah ngarannya nih itu. Dibereskan dulu yang bertobat tadi sudah bertobat. Kalau apa gawian ikam bahari? Oh, aku 20 tahun kada sembahyang. Nah, sembahyang bujure dulu. Bujur sembahyang, belajar rukun sembahyang. Nah, belajar. Oh, dosaku banyak. Nah, itu tiap hari beristighfar. Banyak ke, baca salawat juga, dibacain banyak salawat, langsung anak jadi arif billah, langsung anak jadi wali, jadi Tuhan bener lagi kam. Kayak apa anak jadi anak man arafallah tuh, anak jadi arif billah, orang yang arif billah kayak apa caranya? Iya tadi mulai bawah, alaiknya itu Imam Ghazali kan ada memadahkan alaik ini rintangan-rintangan untuk menuju Allah Ta'ala dibuang dulu. Rintangan itu apa-apa aja rintangannya. Nafsu kita dibuang, nafsu ammarah bisu. Ammarah bisu nih, nafsu kita yang selalu menyuruh gawian kada baik, itu dulu yang dibaiki, diberesakan dulu yang itu. Langsung yang itu aja belum beres, itu bisalah dianuakan secara instan. Oh, sorry aja kada kawa, kecuali Allah Ta'ala jemput orang itu. Majazub ngarannya. Kada kawa harus perjuangan, itulah namanya kelezatan. Kita berjuang tadi nyaman, kalau tuh asyik. Man jahada fina lanahdiyanna subulana. Orang yang bujur-bujur di jalan kami beri jalan yang bujur untuk menuju kami. Nang kayak apa? Gawiannya anyar bertobat seminggu, anak langsung jadi arif billah. Ulun guru anak belajar ilmu makrifat yang macam yang ini aja dulu. Nah, ika mengalihi guru benar bukan guru kada tahu yang itu. Berpuluh-puluh tahun guru belajar itu tahu sih dia. Cuma ikam makanan ikam bubur dulu itu ikam selesaikan nikmat juga. Bertobat apa kada nikmat nih bertobat di hadapan Allah Ta'ala minta ampun menangis kita apa itu kada nikmat. Lalu kita kawa sudah sembahyang ya Allah syukurnya ulun kawa sembahyang ulun cobanya biar pian sembelih ulun parayannya ini Allah lah, bukan kita nak menyembelih parayannya nih. Misalnya pian sembelih ulun, iya kada apa-apa juga, cuma syukur benar nih pian terima tobat ulun nih. Ulun kawa sembahyang, kawa tenang tuh ciri sudah kita jadi orang baik. Yang di bawah-bawah dulu, ya Allah ulun sembahyang seadanya dulu lah, ulun kada tahu nih cara sembahyang. Lalu mau belajar sembahyang dipelajarinya sembahyang, belajar sembahyang yang tertinggal bahari 20 tahun dikodoknya. Dengan anak bini yang dulu penyarikan, minta maaf, memang diperbaiki sesudahnya, harus lebih baik lagi daripada sebelumnya. Harus lebih baik yang dulu penyarikan, wah ini di atas rata-rata baik dengan, kenapa? Menutupi kesalahannya di masa lalu dengan anak bininya. Baik dengan anak bini, hanyar mulai dibari Allah Ta'ala. Makrifat imbah tuntung, hanyar dibari Allah Ta'ala pangkat tadi, arif billah. Fudail bin Iyad kan kayak itu. Fudail bin Iyad, beberapa ulama terdahulu bahkan ini sudah jadi wali itu. Iya, kadang merasa jadi wali. Lewat di tempat bakas sidin maksiat bahari, entah jangan dibayangkanlah maksiat berzina sidin. Kada, mungkin apakah bahari merasa hebat daripada orang lain di tempat itu. Iya, sidin roboh setiap di tempat yang itu. Pingsan sidin keganangan dosa di bahari itu yang diganang. Alaik tadi untuk menuju Allah Ta'ala, dosa dulu kita bersihkan, dosa kita bersihkan dengan sesama manusia. Bereskah sudah? Bereskah sudah? Baikkah kita sudah dengan sesama manusia? Makanya jangan tapi begaul kalau kadamu, jangan tapi begaul dengan sesama manusia kalau muntung kada baik. Jangan hendak begaul dengan manusia kalau mata kada mau bagus dengan orang. Muha ketemu
muha ngalih ngaran senyum tuh ngalih banar. Coba bang mesap sampai paksain dilatih muntung kayak apa supaya mau mesem ngalih banar. Jangan kadusa keluar baik di dalam rumah aja amun dang kayak itu. Jangan berdagang kalau menyakiti hati orang. Umpat jua ke pasar berjualan. Mak cuek to mak baluk-baluk kita koe nampak ko angkap pangelih dek na jampangi. Umpat jua membuka toko kena pembeli kada diheraninya itu bahasa ulun. Nah, orang tuntung dulu muhaai ikam berdagang ini kada sarik. Jangan padakan sarik ini madakan supaya ikam jadi orang baik, supaya ikam mencari duit itu berberkah. Nah, berapa harga rokok? 20, bayar dulu 20 lah. Nah di 20 kalau tuh inya munjuk rokok kalau munjuk rokok ulun lah pedagangnya, contoh pedagang yang kada beres. Nah situ betakun pembeli berapa rokok 25 rokok sempurna. Ini rokok munjuk kalau duit orang tuh munjuk kalau sudah duit inya munjuk rokok kalau duit sudah diterima kalau atau sebaliknya. Nah ini rokoknya duitnya diambil, begitu duitnya diambil langsungnya banu pulang. Mana ba akadnya muha? Akadnya mana? Itu. Maka saya belilah. Bingung ya. Ada yang merangut ba akadnya mana? Minimal, tapi ini kita mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Syafi'i saya beli. Kalau belanjawan orang Jawa jangan bepada saya tukar, itu sesama Banjar, saya tukar. Tukar itu artinya beli. Tapi kalau Jawa ikan berjualan saya tukar. Tukar dengan apa rokoknya jar? Berhuruf. Tuntung selesaikan dulu ini idi pada ogi to Banjar Manang ya Pak balu-balu. Kan karena ini pedagang-pedagang yang ada di sekitar ini kan seharusnya belajar minimal cara melayani pembeli itu. Nah, kadusa berdagang kada bisa. Nyakiti hati orang aja, cuma inya kan kada peduli, penting dapat duit kan. Padahal itu kan teknik sales juga kalau itu untuk pemasaran yang baik. Nah, jadi duit diterima langsung. Pembeli bingung pembeli. Harusnya di situ supaya yang di ini baakat, kalau itu baakat supaya yang dipakai orang tuh halal. Itu Imam Syafi'i harus ada akad jual beli. Minimal sudah kayak ini aja nah. Senyum. Terima kasih lah, selesai. Nih rokok diunjuk, duit diambil. Makasih Pak ya. Nah, bagus lagi. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kalau singgah sini aja Pak ya, singgah. Mudah-mudahan kayak itu baik-baik dengan pembeli itu. Umpat jua berdagang. Kalau Sayyidina Umar tuh bawakan sidin cambuk, sidin khalifah. Dicambuki sidin yang di pasar yang kada tapi bisa berjual 4 jual di sini. Ayo kadusah 4 berdagang. Jadi kadusah ke pasar. Jadi kalau muha kada bagus, muntung kada baik, ya kadusah turun keluar. Kalau kita banyak dosa, mulai banyak dosa aja. Kita belum beres lagi dengan sesama manusia. Hendak menuju Allah Ta'ala nih kita bereskan. Nah kalau hendak berjalan, nak jadi supir, ulun banar tuh bukan kada maharitakan tuh. Ya kalau tuh kita supir, kita misalnya hendak ke mana, hendak ke Sungai Kunjang sana, mulai masjid sini, nah berjalan kalau tuh orang di sana menunggu, paling-paling yang menunggu itu, tapi kalau jamaah maninjau alhamdulillah nih parak 100. Kalau di jemaah yang lain tuh 30, 20 yang menunggu, atau ke majelis taklim di rumah menunggu 20 orang aja kalau tuh menunggu. Belum tentu tuh paham semuanya itu. Tapi alhamdulillah dapat ilmu kan tuh. Nah, ke sana menuju ke sana. Itu kan kita kan dakwah nih akan menyampaikan ajaran Nabi nih supaya umat Islam nih menolongi umat Nabi Muhammad supaya kenal dengan Nabi Muhammad, menolongi umat Nabi Muhammad supaya kenal dengan agamanya ini, nah menjalankan agama di jalanan bubuhannya yang menyupirakan, yang kalau hendak belanji-lanji buntung di dalam mobil tuh aja jangan sampai tak keluar. Ya kalau tuh, mak ganalnya burit, maka bawa kopiah. Satu, yang kedua menyupir jangan tetot. Ini kan dilihat kalau tuh
Apalagi yang diteto-teto orang miskin anu loh, orang miskin ini rentan sensitifnya tamantang bawa mobil pang. Apalagi lewat bawa mobil, maka seorang bawa kopiah. Orang nih bersepeda motor, kada anu bersepeda motor kehujanan, kalau tuh dilewatinya banyu tuh kada sengaja juga menciprat ke situ, sarik kalau orang sepeda motor. Nah, menyari kita, astagfirullah, minta maaf Pak. Setemat lagi, minta maaf Pak. Minta maaf Pak lah, kada sengaja tadi, memang kada sengaja. Jangan justru yang menyupir ini kan kada ingat dibawa tuan guru yang dibawa di belakang. Tuan guru tuh kada merasa pang tuan guru. Masalahnya nih bawa kopiah nih nah. Menyakiti hati orang, lewat berapa orang disakiti hati, hilang pahala yang di situ berataan. Orang yang tadi kecipratan, Pak, kecipratan, orangnya memang kasar kan, disambati. Kita kasar juga jangan dikasarinya juga tiwas ya. Tiwas kenapa salah sendiri ndak pakai mobil. Sehari kurang hantamnya anunya itu mobil ya penyok. Ini ulun kada berkisah tentang ulun. Ini contoh aja. Di jalanan tuh dijaga emosi. Itu aja kita kada kawa. Hendak berkisah makrifat. Kayak sehebat makrifat itu aja tuh mengatasi diri kita sendiri ya kada kawa. Emosi diri kita. Ulun penyarikan, kita semua penyarikan, semua ada sifat penyarikan. Cuma jangan dituruti, diikuti terus. Bila baiknya bawa mobil aja tuh belum beres lagi kita menyupir belum kan perlu santun kalau tuh orang kalau tuh santun bapak di situ kita biar kita sembahyang memang utama, biar kada melalui sembahyang aja, melalui jadi supir bersepeda motor bisa jadi pahala kita. Artinya baik di jalanan semua itu. Jadi kesimpulannya jangan keluar rumah kecuali hajat, itu seharusnya kayak itu. Cuma kita bilang hendak aja terus keluar rumah, dijaga benar. Baik cari kekawalan yang wadah mahala bio aja. Kadusa cari ibu-ibu yang sosialita, yang berkumpulan di sana baik-baikan, berbanyak-banyakan emas, berbaik-baikan tas macam-macam, anuan. Sudah ampih andai kata hadir juga di situ, ayo silahkan kalau beramian berkasih sayangan lah. Bersayang-sayangan, bukan lesbian, bukan homo lah. Artinya ini yang bagus tuh. Nah, berkasih sayangan. Kalau cagaran di tempat itu haur nyambati orang aja, kadusa menambahi dosa. Bila lagi umur bertambah, amun sudah umur 40 tahun, parak 50 tahun, masih aja dunia, muntung masih aja menyambati orang. Bila waktu kita tinggal sedikit, masih ada waktu aja 10 tahun. 10 tahun tuh memangnya ikan pakai semuaan untuk menghadap Allah Ta'ala. Paling-paling 10 tahun tuh andaklah 1/5-nya. Berarti 2 tahun aja yang dipakai beribadah, yang 8 tahun dipakai apa ya kalau tak. Nah ini kan perlu di sisa-sisa umur kita ini selalu untuk berbuat baik. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Jangan dianggap ini nasihat atau apalah. Ini hanya sekadar ulun berpandir-pandir aja. Karena ini kisah peguruan. Kalau peguruan ma'amalakan, kalau ulun hanyar mulai belajar sambil ma'amalakan. Jadi sama-sama kita memperbaiki diri kita. Ya, jadi kesimpulannya jangan tapi mengurusi urusan orang lain. Banyak berzikir aja, banyak baca salawat, banyak ibadah. Ya, bagi mereka yang sudah purna bakti, yang sudah pensiun, yang masih bagawi berhimat mencari duit yang halal. Jangan sampai mencari yang haram, cari yang halal. Kita pakai dengan niat untuk membelanjakan di jalan Allah, untuk dipakai beribadah spesial menghadap Allah Ta'ala. Karena untuk hanya dipakai di dunia ini habis, dunia ini sangat sementara. Kehadiran kita di alam ini, kehadiran kita di bumi ini adalah ujian bagi kita. Kehadiran kita bukan untuk ditempatkan selama-lamanya di dunia, tapi dipersiapkan untuk menghadapi hari akhirat. Dengan apa? Dengan membawa sangu. Apa sangu yang paling baik? Yaitu takwa. Apa itu takwa? Perintah Allah Ta'ala dijalankan, larangan Allah Ta'ala dijauhi. Mana modalnya? Modalnya di majelis taklim ilmu agama. Kada kawa bertakwa kalau kada ada ilmu agamanya. Hadanallahu yakum ajma'in. Minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
hadanallahu ikum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.